Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa bersua kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Fiqh Al-Muyassar, dan kita sudah sampai di pembahasan tentang Kitabuz Zakat, tentang membahas tentang zakat. Dan di pertemuan yang lalu sudah selesai membahas tentang zakat emas, zakat perak, dan zakat harta perdagangan, harta perniagaan. Adapun di petang hari ini insyaallah kita masuk di al-babus tsalits, di bab yang ketiga, yakni fi zakatil khariji minal ardi, yakni tentang zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi. Zakat dari sesuatu yang keluar atau terhasilkan dari bumi. Di bab ini ada 5 masalah yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan yakni mata tajibu. Kapan zakat itu diwajibkan? Kapan zakat itu diwajibkan? Wa dalilu dalika, dan dalil terhadap hal itu. Jadi yang dibahas di sini kapan zakat itu mulai diwajibkan, mulai ada hukum wajib bagi bagi yang memiliki pertanian yang mencapai nisabnya. Hasil bumi kan pertanian, buah-buahan, biji-bijian. Kapan diwajibkannya? Jadi ada 2 kapan. Yang pertama kapan diwajibkannya, yang kedua kapan dikeluarkan zakatnya. Dibedakan di sini. Kapan diwajibkan dan kapan dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat pertanian ini dikeluarkannya jelas ketika panen, di hari panennya. Nah, ini kapan diwajibkannya zakat pertanian ini? Nah, ini yang akan dibahas di sini. Berkata penulis di sini, al-aslu fi wujubiha, yakni al-aslu, asal atau dalil di dalam kewajiban zakat, yakni dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum
wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, infakkanlah." Maksudnya apa? Keluarkanlah haknya, zakatnya dari apa-apa yang baik. Dari apa-apa yang baik yang kalian telah usahakan. Ditafsirkan di antaranya apa? Maksudnya di sini yakni harta atau barang-barang perniagaan. Kemudian wa mimma, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, ini di sini pendalilannya. Agar wahai orang yang beriman, berinfaklah, berzakatlah dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Hasil pertanian. Di antaranya hasil pertanian. Ini sisi pendalilannya, bahwasanya Allah memerintahkan zakat, dan hukum asal dari perintah Allah Ta'ala ini apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kemudian dijelaskan ini kapan wajibnya, dikenai wajibnya zakat, yakni watajibuz zakatu fil hububi idastaddal habbu wasara farikan. Dan wajib zakat, terkenai wajib zakat pada biji-bijian. Pada biji-bijian contohnya apa? Iya, biji gandum. Kalau di tempat kita apa? Beras. Wajib diwajibkan zakat, terkena wajib zakat, yakni idastaddal habbu, ketika bijinya itu sudah istadda, sudah keras. Namanya gabah itu ketika apa? Berbunga itu kan masih awalnya masih empuk, cair atau apa itu, masih empuk. Ketika sudah lama-lama akan dipanen itu sudah keras berasnya, sudah mengeras. Nah, idastaddal habbu, ketika bijinya itu sudah mengeras, wasara fariqan, dan menjadi sesuatu yang siap untuk dikonsumsi ya. Fariqan, sesuatu yang siap untuk dinikmati. Ya. Yang jadi catatan di sini tidak semua biji, tapi sebagiannya. Cukup sebagian, ada beberapa bagian yang sudah bijinya sudah mengeras, maka ketika itu sudah ada kewajiban zakat. Misalnya punya sawah yang tanami padi yang luas, sudah berbunga, sudah muncul gabahnya, ada beberapa tanaman yang sudah ada bijinya yang keras. Mulai kelihatan ada biji yang keras ini, biji yang sudah siap dikonsumsi ini sudah mulai ada kewajiban zakat bagi si pemiliknya. Ketika itu juga sudah mulai ditaksir, kira-kira panennya ini berapa. Ini butuh orang yang memang ahli dalam mentaksir hasilnya. Diperkirakan nanti melihat padi yang demikian, ini kira-kira dengan luas segini, ini menghasilkan berapa kilo beras. Karena yang dihitung ini beras, bukan gabah ya, berasnya, biji berasnya. Kira-kira menghasilkan berapa kilo beras. Kalau ditaksir melebihi nisabnya, sudah sampai nisabnya, maka ada kewajiban, sudah ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Jadi dimulai kewajiban zakat ini ketika sudah ada sebagian biji ini sudah mengeras. Wa tajibu fis thimari, dan wajib zakat pada buah-buahan. Buah-buahan di sini apa? Yakni tamr, ya kurma yang kering, kurma yang sudah kering. Dan zabib, yakni apa? Kismis, anggur yang
sudah kering. Yang sudah kering. Yakni inda buduwi solahiha, ketika nampak kebagusannya. Jadi buahnya sudah nampak sudah nampak bagus, sudah menguning. Kalau bahasa kita sudah kalau pisang sudah ada yang kuning beberapa biji itu biasanya namanya apa? Iya, sudah suluh, suluh gitu ya. Jadi ada sebagian buah yang dia sudah menampakkan kematangannya. Sudah menampakkan kematangannya. Bihaitsu tusbihu samaran tayyiban yu'kalu. Di mana buah ini menjadi buah yang baik yang bisa dimakan. Ada sebagian saja buah yang bisa dimakan. Sudah bagus dan siap untuk dimakan. Maka ketika itu ada sebagian buah yang kondisinya seperti itu, maka ada kewajiban. Sudah ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Tentunya ditaksir dulu apakah tanaman yang banyak buah-buahan ini apakah sudah sampai nisabnya atau belum. Ketika nanti matang. Kurmanya nanti ketika sampai kering apakah sudah sampai nisabnya atau belum. Harus ditaksir, diperkirakan. Ini waktu kewajiban zakatnya. Wala yustaratu lahu al-haulu, dan tidak dipersyaratkan baginya, bagi si orang pemiliknya tadi, yakni al-haul, harus 1 tahun. Tidak. Untuk pertanian ini cukup ketika dia panen saja, dikeluarkan zakatnya. Tidak dipersyaratkan menunggu satu tahun. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan datangkanlah haknya, berikanlah haknya, zakatnya, yawma hasadihi, di hari panennya. Nah, ini waktu mengeluarkan zakatnya, yakni di hari panennya. Adapun kewajibannya itu ketika buahnya, bijinya ini sudah mengeras atau buahnya ini sudah ada yang sudah matang sebagiannya. Ini ada kewajibannya. Ya, ini perlu diketahui karena kenapa? Karena ada beberapa kasus nanti. Ada seorang memiliki tanah yang luas, sawah yang luas. Dia tanami padi. Kalau panen ini, padinya ini ditaksir bisa melebihi nisabnya. Sebelum ada yang mengeras mengeras berasnya ini, gabahnya ini belum berbuah beras. Orang ini menjual tanahnya yang bersama dengan tanaman padinya, tentunya dijual. Kemudian yang jadi pertanyaan, kemudian ketika sudah panen, yang membayar zakatnya siapa? Yang menjual tanah atau yang membeli tanah? Ini yang kemudian jadi kasus. Ketika kita tahu bahwasannya kewajiban zakat, ini ketika bijinya ini sudah mengeras, terjadi kewajiban zakat ketika bijinya sudah mengeras, maka kita tahu jawabannya. Ya, ini apa? Ketika seorang menjual tanahnya beserta padinya ini sebelum mengerasnya mengerasnya beras, maka berarti si penjual belum ada kewajiban zakat. Ya kan? Yang berarti yang membayar zakat nanti yang membelinya. Ketika sudah ada biji yang mengeras, berarti baru ada kewajiban zakat. Ketika itu yang memiliki, berarti yang membeli, berarti si pembeli ini yang membayar zakat. Berbeda ketika si pemilik tanah ini beserta tanamannya, padinya ini menjual ketika sudah ada sebagian padi yang mengeras bijinya. Sudah ada yang mengeras bijinya.
sebagiannya saja, tapi belum layak panen karena belum merata apa padinya. Dia jual, tapi sudah ada padi yang mengeras, biji yang mengeras. Dia apa? Dia jual. Ada sebagian biji yang sudah mengeras. Kemudian zakatnya dikeluarkan oleh siapa? Penjualnya atau pembelinya? Ini siapa? Ya, ini penjualnya. Karena sudah ada kewajiban zakat pada dirinya karena dia sudah menemui apa? Biji padinya itu sudah mengeras sebagiannya. Ketika bijinya ini mengeras, sudah mengeras ini apa? Sudah ketika itu menjadi milik si penjualnya. Sehingga sudah ada kewajiban zakat bagi dirinya. Ketika dia jual, maka tidak merubah siapa yang mengeluarkan zakatnya, tetap si penjualnya. Si pembelinya tidak ada zakatnya. Tidak mengeluarkan zakatnya. Si pembeli sawahnya tadi. Yang mengeluarkan zakatnya si penjualnya tadi. Ini kasus-kasus dalam zakat. Sehingga nanti apa? Ketika waktu panennya, maka si penjual tadi harus membayar zakatnya, mengeluarkan apa? Uh, ganti beras ditaksir, yang ditaksir tadi berasnya misalnya berapa kilo, kemudian dihitung berapa persennya kalau nanti ada syaratnya. Intinya diuangkan kemudian dia ganti zakatnya dengan uang oleh si penjualnya tadi. Jadi ini masalah-masalah dalam zakat pertanian yang sebaiknya kita mengetahuinya. Ya walaupun apa jarang ya ada yang bertani sampai di daerah sini ya, bertani sampai hasilnya ini sampai mencapai nisab dalam pertanian. Ini jarang. Kemudian agak bingung ya, agak bingung atau bingung sekali. Nisabnya nanti ya dan jelaskan nanti. Intinya kapan yang perlu diketahui dulu kapan mulai wajibnya zakat dan kapan wajib dikeluarkannya zakat. Ini dua perkara ini dibedakan dulu biar apa bisa memahami kasus-kasus yang ada di dalam masalah zakat pertanian. Iya, baru akan dijelaskan ini. Iya. Iya. Kita lanjutkan. Fatajibuz zakatu fi kulli makilin muddakharin minal hububi wathimari. Maka wajib zakat pada setiap yang makilin, bisa ditakar. Sesuatu yang bisa ditakar. Muddakharin yang dia ini bisa disimpan dalam waktu lama. Muddakharin. Dia bisa ditakar itu di apa? Bukan ditimbang, ditakar itu diter itu loh, diter pakai gayung atau apa itu ditakar namanya. Kalau ditimbang itu beda lagi bahasanya. Ya akhirnya nanti kembali ke timbang, tapi yang jadi ya apa? Acuan di sini batasannya bisa ditakar. Takar itu dengan hitungan luasnya apa? Cakupannya, berapa liternya itu apa? Takaran. Berapa liter? Bukan kalau timbangan kan gram. Nah, kalau takaran itu liter berapa. Jadi apa batasannya biji-bijian dan buah-buahan yang terkena wajib zakat yakni setiap yang bisa ditakar dan bisa disimpan dengan waktu yang lama, ya, dengan waktu yang lama. Tidak seminggu kemudian busuk bukan, tapi dengan waktu yang lama.
Contohnya di sini kalhintati, kalhintah, yakni gandum, wasyair, ini juga jenis gandum. Ya. Wadurrah, yakni jagung. Di sini dimasukkan jagung. Wal arus, yakni apa? Beras, beras. Watamr, watamr yakni apa? Kurma kering, ya, kurma kering. Wazabib, yakni kismis atau anggur kering, kismis. Ya. Ini diantara biji-biji dan buah-buahan yang terkena zakat. Ya, contohnya itu. Ini menurut pendapat, ya, sebuah pendapat. Jadi ada beberapa pendapat yang dalam masalah ini. Biji-bijian dan buah-buahan apa yang terkena zakat. Ada penulis di sini cukup dibatasi dengan makilin muddakharin yang bisa ditakar dan apa? Bisa disimpan lama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ditambah dengan apa? Biji-bijian dan buah-buahan itu termasuk makanan pokok. Termasuk makanan pokok. Ya. Makanan pokok suatu daerah. Ini pendapat Syafi'i, pendapat Syafi'i. Ada tambahan batasan harus makanan pokok. Ya. Tidak semua biji-bijian, tidak semua buah-buahan, tapi harus bisa ditakar, bisa disimpan lama, dan itu berupa makanan pokok suatu daerah. Kemudian pendapat yang ketiga, yakni tidak ada zakat dalam pertanian kecuali cuma 4 saja. Yakni hintoh, biji gandum, kemudian syair gandum, kemudian tamar dan zabib, kurma kering dan anggur kering, dan kismis. Selain itu tidak ada zakat. Ini pendapat yang ketiga. Iya, dan yang apa? Yang lebih kuat, yang paling kuatnya, yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, yakni yang pendapat yang kedua atau yang ketiga. Yang dia ini bisa ditakar, bisa disimpan lama dan juga makanan pokok. Atau pendapat yang ketiga yang dibatasi cuma 4 itu saja. Karena di dalam nas hadisnya ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal ketika diperintahkan ke Yaman, beliau Nabi SAW memerintahkan agar la ta'khudha, janganlah kalian mengambil fi shadaqah dalam zakat kecuali dari 4 jenis ini saja. Ya, kecuali dari 4 jenis ini saja. Ya, ini menunjukkan batasan, Sehingga yang pendapat yang kuat, kalau enggak dua, yang pendapat yang kedua yang Syafi'iyah tadi, atau pendapat yang ketiga yang dibatasi cuma 4 jenis ini saja. Wallahu a'lam. Kita ambil yang pendapat yang kedua saja, ya, biar beras mendapatkan masuk ke dalam harta pertanian yang terkena zakat. Dan ini yang banyak dipakai di Indonesia juga. Syafi'i yang dipakai di Indonesia, sehingga ini pendapat yang lebih akrab dengan kita saja, sehingga beras masuk yang terkena wajib zakat. Nah, ini baru mau dibaca. Wala tajibu fil fawakihi wal khadrawati, dan tidak ada kewajiban zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak ada kewajiban zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena buah-buahan bukan makanan pokok, kecuali tamar dan itu tadi, kismis tadi.
sehingga tidak ada zakat. Kapan buah-buahan atau sayur-sayuran ini terkena zakat? Iya, ketika buah-buahan dan sayur-sayuran ini menjadi barang perdagangan, barang perniagaan. Ya, seorang kulaan buah-buahan yang banyak berapa puluh juta sudah masuk nisabnya, maka apa? Maka berarti buah-buahan tersebut menjadi barang yang ada wajib zakatnya. Ya. Kemudian disebutkan fal makilu, maka dipersyaratkan sesuatu yang bisa ditakar liqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabarat tawsiqa fihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Menghitung tausiknya pada buah-buahan, pada apa tadi? Buah-buahan dan biji-bijian. Nabi SAW menganggap tausik. Tausik itu dikatakan huwal tahmil, yakni takarannya. Nabi SAW menganggap memperkirakan takarannya, menghitung takarannya. Sebagaimana dalam hadis yang nanti disebutkan, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada pada hasil pertanian itu di bawah 5 ausuk. Ausuk, 5 wasak. Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Ini menunjukkan adanya takaran di situ. Nabi menganggap memperhitungkan takarannya. Kemudian wal muddakhar, dan dipersyaratkan biji-bijian dan buah-buahan itu bisa disimpan lama liwujudil makna al-munasibi li ijabiz zakati fihi, karena adanya makna yang mencocoki kepada kewajiban zakat. Ya. Ada makna yang mencocoki. Karena kalau tidak bisa disimpan lama, ya bagaimana akan mengeluarkan zakatnya, ini susah sekali. Karena zakat nisabnya banyak sekali kan, barangnya banyak sekali. Dia harus mengeluarkan 1/10-nya misalnya. Zakat pertanian paling besarnya 1/10-nya kan, banyak sekali. Dia harus mengeluarkan, butuh waktu. Kalau tidak tahan lama, ya nanti akhirnya sia-sia, tidak bisa dikonsumsi. Sehingga dipersyaratkan muddakhar, yang bisa disimpan lama. Wa ala hada, dan atas karena ini, fama lam yakun makilan wala muddakharan minal hububi wathimari fala zakata fihi. Maka buah-buahan atau biji-bijian yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan dengan waktu yang lama, maka tidak ada zakat padanya. Ya, tidak ada zakat padanya. Ditambahkan kalau itu bukan makanan pokok, maka tidak ada zakat padanya. Ya. Ini masalah yang pertama. Ini masalah yang pertama. Yakni hasil pertanyaan apa yang wajib zakat dan kapan diwajibkan zakat dan kapan dikeluarkan zakatnya. Kemudian masalah yang kedua, yakni syurutuha, syarat-syarat zakat pertanian ini, zakat hasil bumi. Yustaratu liwujubiz zakati fil hububi wathimari syartani. Dipersyaratkan kepada kewajiban zakat terhadap biji-bijian dan buah-buahan ini 2 syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama, bulughun nisabi, yakni sampainya nisab. Sampainya nisab. Wa huwa, yakni nisabnya khamsatu awsuqin, yakni 5 wasak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqatun. Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Ini menunjukkan nisabnya hasil pertanian yakni 5 wasak. Wal wasaku, dan wasak itu, takaran wasak itu, himlul ba'ir, yakni beban yang bisa dibawa oleh onta. Wasak itu beban yang bisa dibawa oleh onta. Wahuwa yakni situ naso'an biso'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni satu wasak itu 60 sok dengan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu wasak itu 60 sok dengan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khamsatul ausuki, dan 5 wasak, karena nisabnya itu 5 wasak, berarti 5 wasak itu berarti salasu mi'ati so'in, berarti 300 sok. Berarti nisabnya hasil pertanian itu kalau dengan takaran sok itu apa? 300 sok. Hah? Satu sok. Gambarannya mudahnya kalau zakat fitri, kalau zakat fitri itu berapa sok? Hah? 2,5 kilo. Kalau soknya berapa? Satu sok. Zakat fitri itu 1 sok. Zakat fitri itu kewajiban kita bayar zakat fitri itu 1 sok. Kalau dikilokan berapa? 2,5. Versi kita 2,5. Versi Masjid As-Salam itu 2,5. Itu 1 sok. Gambarannya itu 1 sok ya. Alhamdulillah. Jadi apa? Nisabnya hasil pertanian kalau dibawa ke takaran sok yakni 300 sok. Kemudian disebutkan di sini diberi apa? Perincian lagi. Fayakunu zinatun nisabi bil burril jayyidi ma yuqarribu 600 wasnai asyara kilo jaraman. Maka kalau timbangan, dibuat timbangan tadi kan takaran. Ini timbangan nisab untuk gandum yang bagus. Nah, ini jadi sekarang dibuat kalau ditimbang 300 sok tadi, tapi timbangannya dengan takaran gandum yang bagus. Karena berbeda nanti gandum dengan beras kan. Secakup gandum dengan secakup beras beratnya berbeda, ya, berbeda jelas. Kalau di sini yang dihitung, yang disebutkan yakni hitungan sok dari gandum yang bagus. Maka itu mendekati 612 kilogram. 612 kilogram gandum yang bagus. Ini 300 sok gandum. Mendekati atau kira-kira 612 kilogram. Ala i'tibari anna wazna sa' 2,04 kilo jaraman. Ya. Ini dengan perhitungan, di atas perhitungan bahwasannya timbangan sok untuk gandum bagus tadi yakni 2,04. Ini kebalik tulisannya, kalau dicetakan saya ini kebalik. 2,40, yang benar 2,04 kilogram. Satu sok gandum yang bagus itu diperhitungkan beratnya 2,04 kilogram.
Sehingga kalau dikalikan 300 sa' maka menjadi 612 kilogram. Ini gandum. Adapun beras ini ada silang pendapat di kalangan para ulama berapa satu sa'nya. Adapun di antara fatwa di kalangan para ahli ilmu, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memfatwakan satu sok beras itu 2,1 kilogram. 2 kilo 100 gram beras. Adapun lajnah daimah, yakni apa? Lajnah daimah itu apa? Lajnah daimah itu ya Dewan Fatwanya Saudi, Dewan Fatwanya Saudi. Itu memfatwakan satu sok beras itu sama dengan diperkirakan kurang lebih 3 kilogram. 3 kilogram. Biar hitungannya mudah, kita ambil yang 3 kilogram saja. Biar hitungannya mudah. Maka kalau nisab dari hasil pertanian itu 300 sok, maka untuk beras berarti berapa kilo? Tinggal dikalikan 3. Berarti berapa? 900 kilogram. Beras, bukan gabah ya, beras. Kalau diperkirakan hasil panennya bisa 900 kilogram, menurut satu pendapat, kalau mau berpendapat mengambil 2,5 ya silahkan. Berarti kalau 2,5 750 kilogram nisabnya. Kalau sudah diperkirakan hasil panennya nanti beras berupa beras 750 kilogram misalnya, maka ada kewajiban zakat padanya dengan perkiraan tadi. Ya. Kemudian pertanyaannya, sudah diperkirakan, sudah muncul biji yang keras, diperkirakan wah nanti jelas panennya, diperkirakan dengan perkiraan orang yang ahli, hasilnya 800 kg dengan kita catatan nisab 750 kg misalnya. Ternyata ketika panen, sebelum panen ternyata apa? Iya, ternyata dia jarang di rumah, kemudian tidak terawat padinya sehingga banyak yang kemudian roboh, gabuk atau jatuh gabahnya kemudian tidak bisa dipanen. Ternyata hasilnya tidak sampai nisabnya, cuma sampai 400 kilo misalnya. Bagaimana ini? Ada kewajiban zakat tidak? Iya, sambil dihitung-hitung kita minum. Kira-kira bagaimana? Ada kewajiban zakat tidak? Hah? Tidak. Iya. Yang perlu jadi catatan, kalau tidak sampainya hasil panen ke nisabnya karena kelalaian pemiliknya, maka tetap diwajibkan zakat padanya. Ya. Karena kelalaian, karena biar tidak sampai nisab tak kurangi hasil panennya, gitu kan? Untuk mencurangi nisabnya biar tidak sampai nisab, ya. Maka tetap ada kewajiban zakat padanya. Kalau ada kelalaian, karena tindakan si pemiliknya. Tapi kalau karena bencana ternyata ada hama yang langsung dadakan sebelum dipanen, kemudian padi langsung menguning, kemudian tidak jadi matang berasnya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Tidak ada kewajiban zakat padanya. Maka perlu diperhatikan kenapa tidak sampai nisab.
Padahal sudah ditaksir, sudah diperkirakan oleh orang yang ahli, ini sudah, ini hasilnya diperkirakan sampai nisab. Eh. Ini syarat yang pertama, yakni bulughun nisab, sampainya nisab pada hasil pertanian tadi. Kemudian syarat yang kedua, yakni an yakunan nisabu mamlukan lahu waqta wujubiz zakati. Yakni hasil pertanian yang sampai nisab itu, hasil pertanian yang sampai nisab itu mamlukan lahu, dimiliki olehnya, dimiliki penuh olehnya di waktu terkena kewajiban zakat. Di waktu terkena kewajiban zakat. Yakni kapan? Ketika bijinya itu sudah ada sebagian yang keras. Ya, di waktu sudah ada sebagian biji yang keras, padi itu, tanaman padi itu menjadi miliknya. Ya, menjadi miliknya. Ternyata apa? Sebelum panen, ternyata pemiliknya meninggal. Ini kasus ini ya. Pemiliknya meninggal. Kemudian bagaimana ini? Apakah ahli warisnya yang membayar zakat? Tidak ada kewajiban bagi ahli waris membayar zakatnya. Tidak ada kewajiban. Tapi apa? Tapi sebelum dibagikan harta warisnya, apa? Dikeluarkan untuk membayar zakatnya. Paham ya? Iya. Jadi sebelum dibagikan harta warisnya kepada ahli warisnya, maka apa? Dikeluarkan dulu hasil pertaniannya itu untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk menggugurkan kewajiban karena dia sudah terkena kewajiban zakat. Orang yang meninggal ini. Iya. Bukan kewajiban ahli waris. Bukan kewajiban ahli waris. Sebagaimana hutang ya, sebagaimana hutang. Tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya membayarkan hutangnya. Tapi apa? Tapi diambilkan dari harta warisnya untuk membayar hutangnya, baru kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris. Kalau tidak ada warisannya, bagaimana? Iya, bagus. Ihsan bagi ahli waris untuk membayarkannya. Ihsan. Tapi tidak ada kewajiban. Tapi apa? Karena berbuat baik kepada orang tuanya yang ada hutang, kalau dia punya uang, ya dibayarkan hutangnya. Berbuat ihsan kepada orang tuanya. Iya, itu dua syarat yang ada pada zakat pertanian. Sudah masuk waktu adzan isya. Berarti sudah selesai untuk pada petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, ada yang masih kurang jelas? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan kan, Mas Irwan? Bingung, Mas? Iya, nggak apa-apa, bingung. Baru pertama belajar zakat atau kalau baru pertama karena awal belajar zakat emang agak bingung karena belum apa mengetahui kasus-kasus yang ada pada zakat. Kalau sudah biasa mendengar kasus-kasus pada zakat, insya Allah lebih mudah lagi. Iya, betul, Mas. Gimana? Bisa apa? Iya, karena secara nas, secara asal itu kan hitungannya dengan ukuran takaran sok, dengan takaran sok 4 mud ya. Jadi karena nasnya datang dengan takaran, takaran itu kan ditakar kan dengan apa? Dengan luasnya kita ini kita menjauh ini kan misalnya.
Kemudian dikonversi ke timbangan, beratnya berapa, ini kan berbeda-beda karena apa cakupannya orang berbeda-beda, berapa takarannya orang-orang berbeda. Karena satu so' itu 4 mud ya, 4 mud berarti 4 apa cawuan, 4 cawuan, 4. Bahasanya apa? Iya kayak gitu ya. Jadi berbeda-beda nanti takarannya. Berbeda-beda hasil timbangannya, konversi ke timbangannya. Iya. Iya kayak 1 liter ke kilo ke gram itu kan tidak mesti 1 liter 1 kilo kan tidak bisa dipastikan kan. Kadang lebih, kadang kurang tergantung berat tidaknya. Kalau beras ini kemungkinan ya karena besar kecilnya takarannya ini yang membedakan. Kemudian timbangannya berbeda. Karena tidak ada apa sok yang murni dari Nabi SAW itu takarannya berapa itu kan nggak ada. Takarannya Nabi itu berapa tidak ada pakai kaleng atau apa itu kan tidak ada. Sehingga untuk menyamakan ini susah sekali. Menyamakan ini susah sekali. Sehingga akhirnya para ahlu ilmi ya beristihad mereka berusaha apa menghitung dengan sesuatu timbangan yang lebih mendekati kepada takaran yang benar. Sehingga ada yang 2,1, kemudian ada yang 2,4, ada yang menfatwakan 3 kilo. Ya, menfatwakan 3 kilo untuk beras ya, menfatwakan 3 kilo. Ya, ini berbeda-beda ya. Dimaklumi, maksudnya dimaklumi karena dari takaran ke timbangan ini jelas tidak bisa, nanti susah sekali. Apalagi jenis berasnya nanti berbeda. Iya. Ini dia munduknya gini atau laras. Ya, menghitungnya berbeda-beda. Akhirnya ya yang aman walau alam bisawab itu lajnah daimah yang 3 kilo itu aman. Karena apa? Ini jelas dia sampai kepada kalau kita membayar zakat fitr itu lebih aman karena apa? Jelas sudah sampai 1 so'. Kemudian akhirnya diniatkan apa? Agar kalau lebih itu diniatkan untuk sedekah. Iya. Kalau ternyata cuma 2,4 misalnya berarti yang 600 gram diniatkan untuk sedekah saja. Iya. Itu lebih lebih aman dari sisi ketika kita membayar zakat fitr. Kalau mau kita menghitung nisab pertanian maka yang paling aman yang 2,1 kilo ini karena dia lebih rendah nisabnya nanti. Lebih rendah nisabnya yang terjadi. Cuma 630 ya. 630 kilogram. Ya. Ya kita tidak bisa memastikan ya yang benar yang mana tidak bisa karena itu istihad masing-masing. Tidak ada nas yang harus menyatakan 3 kilo dosnya enggak ada. Sehingga tidak bisa yang memastikan yang benar yang 2,1 yang benar 3 tidak. Tapi kita ambil yang amannya saja. Kalau mau amannya ambil aman. Ambil amannya. Kalau misalnya kita mau zakat fitr yang amannya 3 kilo. Kalau mau kita menghitung nisab yang amannya 2,1 itu yang aman untuk beras. Iya. Tapi kalau kekeh maksudnya yakin 2,5 yang insyaallah ini yang benar ya nggak apa-apa. Dihitung dengan 2,5 semuanya. Ya Allah alam. Sudah. Sok Nabi, sok Nabi. Iya, dengan sok Nabi. Iya, berkirakan soknya Nabi itu berapa itu yang susah. Iya. Kalau soknya anak kecil nanti cuma sedikit sekali. Wallahu alam bishawab. Yang aman dengan soknya Nabi atau yang mendekati lah, yang mendekati. Maksudnya kaleng itu. Iya, walau alam kalau
Ditanya itu benar atau enggak ya, wallah alam, saya nggak tahu juga. Sudah hasilnya berapa kilo? Oh, enggak. Ya, kita cukupkan dulu sampai ini, kita akhirnya kita tutup. Pada salah kata salah ucap kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.